Yang pertama adalah ayyura khatun nasabah. Ada tulisan atau kitab seorang ahli nasab. Ada ulama ahli nasab mengarang sebuah karya, memiliki sebuah tulisan, dan dia menetapkan bahwa A adalah keturunan Nabi, selesai. Ayyura khatun nasabah mausuqun bihi, dan orangnya memang fiqh. Jadi kredibilitas seseorang ini sangat dipertanggungjawabkan, sangat diperhitungkan di dalam agama Islam. Berbeda dengan agama lain. Al-Fakir ketika berdiskusi dengan orang-orang Kristen, contohnya, banyak dari mereka kemudian membangga-banggakan manuskrip. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan manuskrip, itu mirip seperti orang-orang Kristen yang pernah berdiskusi dengan kita, sangat membanggakan manuskrip. Tapi ditanyakan manuskripnya siapa yang nulis, fiqh apa tidak, gak tahu. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi ketika dulu Al-Fakir pernah berdiskusi dengan seorang pendeta, dan dia dari luar negeri, kita diskusi itu pakai bahasa Arab karena dia dari Mesir, kita pakai bahasa Arab. Cuma bahasa Arabnya bukan wa maqali inna rahmatan, bukan ya, bukan. Bahasa Arabnya ini memang bahasa Arab fushah ya. Rahmatan Gunung Bromo Semeru DPR MPR itu saya nggak tahu itu bahasa apa itu. Nah, dia itu sangat membanggakan manuskrip. Semua orang-orang non muslim membanggakan, ini loh kitab suci kita, berbagai manuskrip punya, ada lebih dari 5.000 manuskrip. Tapi ditanya kasih penulis manuskripnya, nggak tahu. Apakah fiqh apa tidak, nggak tahu. Sedangkan Islam, Allah kemudian menurunkan Al-Quran, yang paling utama yang dilihat adalah kredibilitas perawinya. Makanya syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu semuanya membahas rawi. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalah adalatur rawi, malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia itu orangnya bertakwa, punya kepribadian yang keren dalam hal ketakwaan. Kemudian dobet sodr, dobet kitab. Belum yang syad, tidak boleh bertentangan antara rawi fiqh dengan rawi yang lebih fiqh. Kemudian tidak terjadi ilat. Semuanya yang dibahas orangnya dulu. Kalau orangnya sudah terkenal bohong, kadzab, orangnya tidak amanah, maka tidak usah kepada orangnya, karyanya pun kita tidak akan percaya. Sebelum kita mendengarkan sebuah riwayat itu benar atau tidak, yahtamilus sidq wal kadzib, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah kredibilitas orangnya. Nasab sama seperti itu. Ayyura khattun nasabah mausuqun bihi. Mausuq, dia memang fiqh. Yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqu. Dia itu diketahui tulisannya, kitabnya memang benar-benar ada, dan wa yatahaqqaqu, dan memang sudah tidak bisa diremehkan, tidak bisa diragukan bahwa kitab ini sudah tertahqiq, sudah suci, sudah bersih dari hal-hal yang membuat riwayat itu batil. Yang pertama. Dan kaifiyatu itsbatin nasab, cara-cara penetapan nasab seseorang. Dari keempat-empatnya yang hanya membahas kitab itu hanya nomor 1. Jadi cara menetapkan nasab itu dari 4 cara ya, dari 4 cara. Makanya di sini menggunakan lafal torik, jamaknya turuk. Beberapa cara, pakai mana saja bisa. 1 terpenuhi maka sudah bisa menetapkan untuk nasab kepada Rasulullah. Tapi kalau syarat itu 1 gagal semua. Itu bedanya antara syarat dengan torik, turuk. Nah, dari keempat cara penetapan nasab hanya nomor 1 yang membahas kitab. Itu pun harus kitabnya ulama nasab. Yang kedua apa? Adalah bayyinah syar'iyyah, bukti secara syara, dengan mendatangkan 2 saksi yang adil, yang paham masalah nasab. Atau yang ketiga, pengakuan seorang ayah. Ini untuk nasab dekat ya. Kemudian yang keempat adalah asyuhrah wal istifadhah. Syuhrah masyhur, istifadhah sudah banyak dikenal. Istifadhah itu kalau dalam kitab-kitab fikih adalah asyahadah bit tasamu'. Asyahadah bit tasamu'. Kita sudah dengar kalau dia ini masyhur sebagai keturunan Rasulullah SAW. Syuhrah wal istifadhah ini gunanya ketika tidak ada amudun nasab, tidak ada rantai nasab, tidak ada musyajjar yang jelas, maka syuhrah wal istifadhah yang akan menggantikan cara yang
yang lain. Jadi ketika sudah gak ada abudun nasab, kitab, maka syuhra wal istifadhah yang berperan. Bukan nanti ditanyakan kitab sezaman, kemudian masih nanya syuhra wal istifadhah. Berarti kan seolah-olah menjadikan syarat gitu. Semuanya harus terpenuhi. Sedangkan kaifiyatu isbatin nasab itu bukan syarat, tapi menggunakan torik cara manapun. Dan syuhra wal istifadhah, syahadah bit tasamu. Kenapa kok mu'tabar di dalam ilmu nasab? Kenapa syahadah persaksian dengan cara tasamu mendengarkan, kenapa kok dianggap penting di dalam cara kaifiyatu isbati nasab? Karena nasab ini bukan amrun qat'i, tapi amrun dhanni. Hanya suster yang tahu keluarnya anak dari rahim seorang ibu. Selain suster yang ngerawat, yang tahu pasien itu, gak tahu bagaimana cara membuktikannya. Ini namanya amrun dhanni. Makanya DNA, ya, DNA yang kata penuduh itu adalah ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyati Rasulullah. Enak kalau bahasa Arab kayak gitu. Kalau ustadz, ustadzun, kitab, kitabun, lapangan, alun-alun, gitu ya. Ini nyaman nih ngalak karep tibi kata saya. Ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyati Nabi. Tes DNA al-basmah al-wirathiyah. Nah, tes DNA ini tidak bisa diterima dalam fikih. Kenapa fikih tidak menerima tes DNA? Karena fikih ini adalah amrun dhanni. Amrun dhanni itu keyakinan yang kemudian minimal 80%. Nah, sedangkan tes DNA ini syak pun tidak. Syak aja tidak. Dan ini disepakati oleh yang ngarang DNA. Jadi yang ngarang atau yang pencetus DNA saja bilang kalau DNA ini gak bisa untuk nasab jauh. Kemudian ada dokter, ya, ada seorang dokter yang ahli dalam ikan mujair katanya, ahli dalam ikan nila, kemudian mengatakan tes DNA wajibun. Wajib, gak bisa tes DNA itu. Saya pengen mencerdaskan saudara-saudara saya se-Nusantara yang selama ini ditipu, dibohongi dengan apa namanya pasir tarim, dengan nabi, kalian dawer-dawerin. Bayangin makan roti Habibnya terus diludahin gini, dijual sama pribumi. Hina sekali harga diri Nusantara. Sekarang kalian mengatakan diaman syuhra wal istifadhah, syuhra wal istifadhah. Weh bahlul, syuhra wal istifadhah itu kaidah dalam usul. Yang namanya istifadhah itu maknanya muktabar. Torof ila torof, di ujung ke ujung negara itu terkenal orang ini. Itu nama maknanya istifadhah dalam usul fikih. Biar kalian paham. Kalau misalnya di dekat kampungnya dia saja tidak ada yang kenal, itu istifadhahnya si manusia ini nggak jelas, batal dalam usul fikih. Coba kalian sekarang buka di Sofi buka di Sofi harga pasir tarim, sekarang buka. Wah benar, luar biasa. Saya baru tahu loh pasir tarim dijual di Shopee. Kalian pikir masyarakat Indonesia begitu bodohnya masyarakat Indonesia ditololin seperti hal-hal seperti itu. Wow. Coba lihat, bayangin ini. Kalian terima orang Indonesia dibodohin seperti ini? Kalian terima nggak? Aku mau tanya sama kalian. Laporin saya. Kalau kalian tidak puas, laporin saya. Penjarakan saya. Ini tempatnya. Gimana? Kita tunggu lagi yang lain ya. Jazakallah khair Ustaz. Satu-satu apa ini? Masya Allah. Nomor tahan nih. Gak tahu saya. Saya sudah nanya, sudah 2 orang kita nanya ya. Itu tadi bukan orang biasa, kita sudah nanya, tapi ternyata dia nggak tahu. Jadi ala kulli hal sudah 2 orang kita tanya nggak ada yang tahu. Jadi kalian itu kalau nggak percaya sama saya tunjukkan sekarang biar kalian percaya sama saya. Mampus.
Gimana, Gus? Biar yang repot aman di matur suwun nggih. Saya juga takut di report ini sebenarnya. Nggih. Gas, Pak. Jaringannya bagus lagi udah. Gas ya, oke. Tap-tap layarnya yang kuat teman-teman, tap-tap layarnya yang kuat juga nggih. Nah, kita nunggu ya. Nanti kita tanya lagi teman-teman ya. Kalau ada yang mau masuk sini kita nanya lagi. Ini kan jalan ini. Ini jalan. Nanti kita nunggu. Coba jenengan tanyanya jangan pakai mukodam itu Kang Mas. Hal araf tak pakai Nanyanya saya bin Ali Ba'alawi begitu. La Allah. Kalau jawab anak adri berarti memang parah. Jenengan Siapa? tanyanya jenengan itu pakai kalimat Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi begitu. Coba nanti ya. Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba. Kalau bin Ba'alawi. kita jawab la adri, Oke. Oke. Muhammad bin siapa sih namanya saya nggak Ustaz, tahu. Fakih tinggi Muqaddam soal bila. Muhammad siapa? Lah dah Ustaz. Kan tinggi soal. Bin Ali. اجلس شوية بس بالله عليك. هذا نحن الآن في المجموعات أستاذ، لكن أنا عندي سؤال. هذا السؤال مهم جدا. السؤال الذي أريد أن أسألك، في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا وقال هذا الأحد الذي يتكلم يعني المقدم محمد بن علي Ba'alawi سخرة والاستفاضة في اليمن، يعني أنه عالم كبير في اليمن، صحيح أم لا هذا الخبر؟ ها؟ من الشيخ اسمه أهلا أستاذ شغلها كم عمركم؟ وين شيخ؟ اسمه يعني هذا الرجل يدعون من ذرية النبي. ما عرفت من اسمه. أيوة. اسمه فقيه المقدم محمد بن علي Ba'alawi. عرفت أم لا؟ ها؟ ما عرفت انا. خلاص. iya. ما عرفت. عرفت أم لا أستاذ؟ ارفع صوته أستاذ. بس انا ما عرفته. ايوه خلاص بارك الله فيك. جزاه الله خير استاذ. عفوا يعطيك العافيه. Gimana adik-adik? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih pembohong kah? أنه لا Saya يعرف. masih tukang tipu kah? Ayo buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saya sudah tunjukkan sekarang kalau saya orang jujur. Ayo. Gimana adik-adik? Artinya apa Bang tadi? Artinya itu mereka nggak paham begitulah. Gampangnya tuh begitu ya. Ya Mereka nggak kenal orang itu, nggak kenal. Nggak tahu. Suara saya kedengeran nggak Gus? Suara saya. Kedengeran. Saya kasih tahu ente ya, sihir ini 90% atau 80% di saat ini adalah pengikut habaib. Syir. Makanya dinamakan anak tirinya Tarim. Sihir itu anak tirinya Tarim. Makanya banyak sekali pengikut Habib di sini. Sudah adik-adik? Mau lagi? Masih kurang? Saya sudah masuk di sihir ya. Nanti kita masuk ke Tarim 3 hari lagi insya Allah. 3 hari lagi kita gas ke Tarim. Kalian lihat saya makin menyala. Menyala abangku. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah nggih. Menyala abangku. Amin. Saya gemetar sendiri.
Apa mau Allah komentar? sahil Ya, akhi. umrahu fid dunya wal Akhi. akhirah. Kalau berjuang itu, gitu. kalau berjuang itu jangan takut. Nggih. Kalau berjuang itu jangan takut. Kalau sekalipun kita mati gara-gara kita membela negara kita, mencerdaskan umat Islam di Indonesia dari khurafat, mati nggak apa-apa. Iya, gak usah takut. Gak usah takut. Yang penting kita di jalan yang benar. Sekali lagi yang penting kita ikhlas, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mau mengangkat negara kita dari percaplokan-caplokan orang-orang pendatang. Terus kita mau mencerdaskan orang-orang saudara-saudara kita yang bodoh. Mungkin di antara mereka yang nggak pernah duduk di bangku SD karena nggak punya uang, terus dibodohi, didawerin. Kita cerdaskan mereka bareng-bareng. Itu yang saya inginkan. Nggih, laras betul. Bukan hal-hal yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Lau samahta. Indana soal wallah. Al-afwa. Ini soal. As-soal yakni urid as'aluk. عرفت أم لا من هو الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي هل صحيح هذا الرجل أنه من أولياء الله ها ارفع صوتك يا أستاذ ما عرفنا nggak kenal dia Pak. Nggak kenal Pak. Sudah 3 orang. Sudah Anahu 4 takut orang, ya. Hah? Nggak kenal orang sini takut Pak. gitu loh. Nggak kenal, bukan takut. Dia ada keperluan, istrinya panggil. Kan ini saya di hotel ini teman-teman. Saya di share di hotel. Sudah ya, rungkat. Gus Yola besok ke Tarim, Gus Yola. Enggak mau lah, ngapain itu. Buang-buang waktu kayak gitu. Mending saya Tadi siang saya mau dilaporin ke ini teman-teman. Ke Mabes Polri. Mereka mau laporin saya ke Mabes Polri. Terus mereka mau ngambil pengacara. Terus mau menghukum saya karena saya adalah pemecah belah umat. Saya katakan sama kalian, saya nggak ada pemecah belah umat. Saya malahan datang ke sini untuk membongkar siapa mereka sebenarnya. Hati-hati. ini siapa yang lagi support? Di Yaman sendiri mereka juga orang-orang bermasalah. Begitu loh. Sampai detik ini bapaknya Umar bin Hafid tidak tahu meninggalnya di mana, dibunuh di mana, nggak ada yang tahu. Sampai detik ini. Gitu loh. Orang-orang ini bermasalah. Saya ingatkan sama kalian, orang-orang ini bermasalah. Jadi kalau ada yang gertak-gertak saya, polisi, apa segala macam, saya nggak takut. Bela negeri saya dari caplokan kalian. Saya pengen mencerdaskan saudara-saudara saya se-Nusantara yang selama ini ditipu, dibohongi dengan apa namanya pasir tarim, dengan nabi kalian dawer-dawerin. Bayangin makan roti Habibnya terus diludahin gini, dijual sama pribumi. Hina sekali harga diri Nusantara. Betul. Coba Habib makan roti, terus rotinya diludahin gini, makan. Air minum, diminum terus gini, suruh minum. Ininya kalian kemana? Betapa rendahnya pribumi itu ya. Hah? Rendah sekali kami. Coba. Halo? Hah? Kita punya harga diri, Pak. Kita leluhur Nusantara, orang-orang yang terhormat. Saking terhormatnya kami, pengkhianat saja kami kasih makan, kasih tinggal di negeri kami. Gitu loh. Hah? Bayangin pendukungnya itu suruh jilat kakinya, suruh cium dadanya, suruh ya Allah ya Robi sambil jalan kayak anjing, jongkok kayak anjing. Kalau bahar keluar kepalanya langsung dia. Hah? Itu benar, itu menurut kalian itu benar.
Hah? Sekarang kalian mengatakan diaman syuhra wal istifado, syuhra wal istifado. Weh bahlul, syuhra wal istifado itu kaidah dalam usul. Yang namanya istifado itu maknanya muktabar. Torof ila torof, di ujung ke ujung negara itu terkenal orang ini. Itu nama maknanya istifado dalam usul fikih. Biar kalian paham. Kalau misalnya di dekat kampungnya dia saja tidak ada yang kenal, itu istifadonya si manusia ini nggak jelas, batal dalam usul fikih. Apa sih kalian? Surah wal istifadohnya di Indonesia. Gitu. Ayo. Hah? Gimana? Barangkali Gus Radin itu hubungi saya. Barangkali Gus Radin ngechat saya siap-siap ini. Gak usah takut. Saya tidak takut sedikit pun. Enggak. Betul, enggak takut enggak. Betul. Kalau mereka Pokoknya laporin khawatir, saya mereka kenapa-napa. di depan hakim, saya akan tantang mereka. Kamu orang India katanya. Jangan coba gertak-gertak saya teman-teman ya. Saya tidak ridho kayak seperti itu, pembodohan yang ada di Indonesia, nggak ridho. Coba bayangin teman-teman kan. Suara saya jelas nggak? Jelas. Agak terputus-putus dikit. Aduh, ini lumayan, tapi jelas, alhamdulillah jelas. Istamir, Suara saya jelas nggak? jelas. Coba kalian sekarang buka di Sofi. Di Sofi buka di Sofi harga pasir tarim. Harga pasir tarim sekarang buka. Emang ada jualannya? Coba tunjukkan ke saya, Gus. Tunjukkan ke saya, Gus. Harganya sekarang berapa? Harga pasir tarim. Itulah tadi tanggapan dari santri Yaman yang mematahkan semua argumen Wafi. Ini jelas bahwa memang Fakih Muqaddam ini fiktif dan kini terbongkar semua doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh para kabib-kabib yang memang jelas-jelas bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Min afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.